menjadi raja di atas segala raja. Jadi kita harus hormat, dia adalah raja di atas segala raja. Jangan kita kebaktian seperti biasa aja, dianggap aja dia raja di atas segala raja. Jadi saya akan bagikan pengalaman saya mengenai perpuluhan, hukum kemakmuran. Waktu akhir tahun saya sedih, nggak punya uang. Waktu Imlek juga sama. Tapi saya pikir, kenapa nggak punya uang? Gitu. Saya pikir-pikir lagi, kalau dulu uang banyak. Itu saya buka dealer Honda, sekarang saya jual. Yang beli Denny Wijaya, dulu namanya PT Setia Inti Prima, Setia SIP. Sekarang namanya Siap. Saya jual 14 miliar. 14 miliar ya dihitung-hitung ya masih ada untung 2 miliar. Tapi itu kan dulu modal awal. Jadi habis semuanya. Tapi saya pikir lagi sekarang kok nggak punya uang gitu. Susah uangnya. Terus saya pikir lagi kenapa ya nggak punya uang gitu. Karena saya nggak bayar perpuluhan. Kalau nggak bayar perpuluhan namanya merampok. Meskipun saya persembahkan, tapi kan hasil rampokan. Dan saya menunggu harus dituai. Karena saya nggak menabur gitu. Baik perpuluhan, persembahan. Sebelum-belumnya emang susah juga. Banyak utang. Dan berdoa, puasa, sering membagikan makanan di pinggir jalan. Nah itu kan saya menabur. Nah, menuainya mungkin dealernya jadi laku. Dulu dealernya nggak laku-laku, susah. Mau disita, utangnya banyak di bank Permata gitu. Nah, kenapa sekarang saya pikirnya kok kayaknya nggak susah, nggak punya uang? Ya karena saya nggak nabur. Nggak nabur perpuluhan, nggak pernah lagi memberi persembahan, nggak pernah lagi kasih ke janda yatim piatu. Gimana mau menuai? Karena nggak ada yang ditabur. Jadi prinsipnya yang tabur tuai. Nah, terus banyak lagi kejadian-kejadian, misalnya ditipu orang, urus perkara, habis 2 miliar, janji menang, enggak. Gitu. Dan banyak lagi dibohongin, perkara janji menang, kayak bohong, bisa dirubah. Jadi kenapa gitu? Ya setelah saya baca-baca, terus saya selidiki, kalau dulu kenapa saya nggak diberkati? Saya urut dari atas, orang tua saya kan penyembah berhala, ya saya minta ampun. Dulu saya banyak ilmu setannya, pasang susuk 10, ilmu di mana-mana, karena buka mesin judi. Jadi mesinnya di Bandung, yang mana dukun yang hebat, saya belajar. Di Cirebon lagi, gitu lagi, Jumat banyak, mau keris, mau apa, mesin kuning, mau apa, nggak membantu tembak, nggak membantu pacok, karena emang bisnisnya di mesin judi, ya harus punya kayak gitu. Karena kerjanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 pagi lagi, kontrol gitu. Itu terlibat dalam okultisme. Terus kenapa saya uang habis aja gitu. Saya bertobat, saya urut lagi, minta ampun dosa nenek moyang, dosa-dosa saya bertobat, saya usir puasa-puasa gelap, puasa tutup dan sebagainya. Ya nggak lama 2 kali, tapi itu lagi. Jadi kuncinya kayaknya di perpuluhan. Jadi ada yang setuju atau enggak, yang zaman sekarang kan banyak yang nentang. Padahal perpuluhan itu dari zaman dulu, dari zaman Abraham. Abraham waktu berperang kan ngasih 10% ke Melkisedek sebelum Musa.
Nah sekarang juga perjanjian baru ini pengendapan dari janji Abraham yang perpuluhan itu. Jadi ada yang menolak, katanya Tauratnya udah enggak ada, itu kan sebelum Taurat. Terus Habil juga ngasih persembahan buah sulung puluhan. Nah, saya nggak kontra, tapi yang saya alami ya harus puluhan, karena saya rasakan sendiri. Kita akan baca dalam Maleakhi 3. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi memang kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 13, kutuk kemiskinan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia jadi miskin supaya kita jadi kaya, supaya dengan kaya kita. Jadi Yesus sengaja jadi miskin. Waktu di kayu salib dia telanjang, aslinya telanjang bulat, nggak punya apa-apa, supaya kita menjadi kaya. Jadi sudah diselesaikan kutuk hukum Taurat, di dalamnya ada kutuk kemiskinan. Jadi semua kutuk udah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kemiskinan kita udah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus memikul kutuk kemiskinan keuangan di atas dirinya, supaya kita dapat menjadi makmur melalui anugerah dari nebusannya. Bukan agar kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi agar kita memiliki kelimpahan bagi setiap pekerjaan yang baik. 2 Korintus 9 ayat 8, 2 Korintus 8 ayat 9. Jadi kenapa orang Kristen kok masih miskin gitu? Kan udah selesai, kutuknya udah ditanggung, supaya kita menjadi kaya. Dan satu-satunya Yesus miskin itu waktu dia di atas kayu salib, nggak punya apa-apa, aslinya telanjang bulat gitu. Semua dikasih ke kita, kekayaan dia kan raja, dia kan kaya, dia kan Allah. Firman menjadi manusia, di dalam dia ada kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu ada kasih karunia dan kebenaran. Bukan firman itu isinya doktrin atau filsafat, bukan. Isinya adalah kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman kita usahakan harusnya apa adanya. Jadi saya pelajari, saya minta ampun, dosa nenek moyang, dosa-dosa saya. Pernah saya berdoa, susuknya keluar sendiri. Ya, tapi udah itu ya kayak gini lagi, lupa lagi. Udah diberkati itu lupa. Itu udah asli manusia. Jadi kan ada doanya juga, jangan dikasih kekayaan supaya nggak kawin lagi. Jangan dikasih kemiskinan supaya nggak mencuri dan ngomongnya Tuhan itu jahat gitu kan, karena miskin. Tapi ya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Pengen mobil ya ada, pengen rumah ada gitu kan. Jadi dicukupkan. Jadi mungkin ada penyebab kemiskinan, satu, atau mata yang jahat yang mencari-cari kekayaan dengan jalan apa saja.
dan tidak peduli hukum-hukum atau prinsip-prinsip apa yang dilanggarnya. Maka kemiskinan adalah hasil akhirnya. Amsal 28 ayat 22. Karena mata kan kelakuan hidup kan daya tarik dunia kan begitu. Pengen yang cantik-cantik, pengen yang mewah kan, akhirnya jahat. Mungkin tetangganya beli mobil baru kita pengen ya. Oke, jadi keinginan mata. Yang kedua, watak yang mementingkan diri sendiri tanpa mau mengakui tangan Allah yang memberkati mereka ataupun tidak mau bagi berkat itu pada orang lain. Amsal 11 ayat 4. Jadi somse. Ya, saya hebat, saya banyak gelarnya, pangkatnya banyak, jadi nggak butuh Allah, nggak butuh Tuhan. Yang ketiga, sifat malas. Malas mendatangkan kemiskinan bagi orang yang tidak mau bekerja keras tapi mencoba mendapatkan kekayaan dengan jalan menuntut janji-janji Tuhan akan nanti kelaparan. Amsal 6 ayat 11. Jadi kita nggak mau kerja, nonton aja Tuhan kok kan pasti memberkati, tapi nggak mau kerja. Mungkin uangnya datang plok dari langit. Kalau uangnya datang dari langit, Tuhannya ditutup. Jadi penggandaan duit gitu. Oke, jadi sifat malas itu yang harus dibuang. Watak yang tidak mau diajar, degong, bandel gitu. Amsal 12, sikap yang terburu-buru yang hanya mencari kesenangan dunia dan bermewah-mewah, ini merupakan penyalahgunaan kekayaan. Baik sedikit maupun banyak, kita harus belajar menjadi pelayan yang baik dalam memakai kekayaan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi bukannya buat diri sendiri, tapi juga dibagikan. Kalau laut mati kan udah mengalir ya, bau ya, jadi harus dibagikan. Nah, dosa-dosa yang tersembunyi akan menimbulkan kemiskinan. Jadi cara-cara keliru untuk mendapatkan kekayaan, kemakmuran, misalnya di lotre, taruh di Alkitab, sebenarnya kalau nomornya kaluar, itu keliru, atau nyegik gitu. Nah, itu kan cepat kaya, itu yang keliru. Jadi janganlah. Saya juga banyak mencari kekayaan, udah bosan gitu. Ke Gunung Kawi udah, saya bertapa di pohon Dewan Daru ya, saya semalaman saya baca mantra, keluar, wah saya senang beli terus kan, nyembelih ayam. Nah besok paginya orang dari luar negeri datang, ibu-ibu banyak yang jatuh, kok nggak ada apa-apanya. Berarti kita goblok ya. Nunggu semalaman gua, uang satu kayak orang gila. Jadi banyak ditipu. Terus pergi lagi kemana yang di Jogja sana yang harus berhubungan seks itu, mana nggak ada gitu. Tapi saya nggak melakukan, cuma dengar aja. Kalau berhubungan seks pulangnya jadi kaya, nggak ada itu, bohong. Terus cari lagi ke Orang Kidul, ya syaratnya harus dikasih anaknya, yang mana mau. Tadi kirim itunya uangnya, ada yang nganterin, itu bohong itu. Masa anak saya mau ditumbalin dia? Ya teman saya ngomong, ya tumbalin aja, kan bisa bikin lagi katanya. Enak aja. Nah itu cara kekayaannya mudah. Jadi yang orang makmur yang di dalam Alkitab banyak ya, Abraham, Yusuf dan sebagainya. Jadi kita harus makmur, tapi dalam cara yang benar. Uang itu normal gitu. Kalau saya uang 1 juta, jahat nggak itu? Kan enggak. Tergantung kita kan, mau pakai jahat jadi jahat uangnya, mau pakai yang baik ya jadi berkat. 1 juta ini saya beliin sabun kan jahat kan? Nah itu jadi uang normal gitu. Tapi yang enggak normalnya serakah gitu. Cara menggunakannya kita juga nggak tahu uang itu apa dari pencucian uang atau apa.
Tapi cara memakai uangnya, jadi harus seimbang. Jangan memikirkan diri sendiri. Tapi Injil kemakmuran saya setuju, tapi dalam porsi yang betul. Dan Injil kemakmuran dan pelayanan, bukan buat diri sendiri. Jadi hukum kemakmuran yaitu apa yang pertama, hukum persepuluhan. Hukum persepuluhan menunjukkan apakah kita hidup di bawah kutuk atau di bawah berkat. Hidup di bawah kutuk berarti kita biarkan hidup dalam sumber kita sendiri, pakai kekuatan kita. Ya ujung-ujungnya habis. Jadi kalau kita bayar perpuluhan, berkat ada aja. Berkat tuh nggak tahu dari mana gitu. Ini yang empat, ya mungkin dari Tuhan bukannya yang lain. Syaratnya harus bayar persepuluhan. Jadi saya bukan anti yang tidak bayar, nah. Pengalaman saya, kalau saya nggak nabur, ya apa yang harus saya harapkan? Apalagi zaman sekarang, beras mahal, terus banyak apa? Ada angin, puting beliung ya. Terus gimana? Kita anak-anak Tuhan berdoa supaya jangan terbawa lah, kayak Babilu kan masuk ke Matra, tapi yang lain dihantam sama banjir kan. Mungkin Tuhan udah waktunya untuk menghakimi, tapi kita yang anak Tuhan diselamatkan. Jadi harus lebih dekat, yaitu satu harus bayar perpuluhan. Dari perpuluhan itu kuncinya untuk kita untuk membuka langit supaya ada berkat. Terus Hagai 1:6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi tidak sampai hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, kita ngasih berapa miliar juga, kalau bawahnya ke lubang ya lewat aja, numpang lewat. Ya itu juga jalan saya, berkata banyak tapi numpang lewat. Jadi nggak ada fungsinya. Jadi kuncinya itu di hukum perpuluhan. Jadi ada 7 lapisan berkat kalau kita memberikan persepuluhan. Baik ketiga 10 dan 12. Yang pertama, pintu-pintu langit akan terbuka bagi kita. Di pintu langit terbuka dari atas. Ya mungkin dengan Tuhan ide dikasih hikmat. Mungkin kalau arsitek ada gambaran yang baru-baru. Kalau pengacara mungkin beri untuk menyelesaikan setiap kasus. Saya profesinya pengacara. Bukan pengangguran, banyak acara, ya salah satunya oleh Tuhan. Jadi doktor ilmu hukum dan doktor teologi juga. Jadi terlalu banyak doktornya, ya mandok-mandoknya doktor. Jadi ya karena pengen tahu awalnya, jadi nyari lagi. Sekarang juga lagi kuliah notaris, pengen tahu isinya notaris itu apa. Ya ujung-ujungnya mengarah ke akta. Oke, jadi pintu-pintu langit akan terbuka bagi kita. Bisa berupa ide, bisa pengurapan, dan bisa segala sesuatu. Jadi yang dari langit sudah terbuka. Jadi mungkin ada malaikat yang kasih apalah hikmat atau apa, kalau ngasih uangnya nggak mungkin. Tanya kena pasal penggandaan uang. Uang adanya di bumi. Jadi jangan pengen ke surga. Yerusalem kan ntar turunnya ke bumi. Yesus aja turun dari surga ke bumi. Jadi kita bersatu bumi dan surga. Jadi jangan ngomongin naik ke surga. Bumi aja dibenerin dulu. Nah, otomatis kalau buminya benar ya pasti warga negara kita kan di kerajaan surga.
Yang kedua, berkat-berkat yang datang atas kehidupan kita bukan menetes, tetapi tercurah di atas kehidupan kita, tercurah. Kalau netes kan kayak gerimis ya, tes. Nah ini waktu curah, blok kita usaha. Kitanya bisa nggak nampung. Jadi bukannya Allah nggak mau ngasih berkat, kitanya siap enggak gitu. Iman kita, kesetiaan kita, jangan kasih gede kayak macam-macam pikiran lah. Ke Tuhan. Yang ketiga, semua kebutuhan kita akan dipenuhi dan tidak ada tempat yang tidak diisi penuh. Jadi pasti dipenuhi, pengen apa ada. Macam dengan pengen kawin, lagi. Pengen apa ada. Pengen rumah ada. Pengen mobil baru ada. Tapi cukup gitu. Allah sendiri yang akan menghardik pencuri berkat itu dan mencegah mereka bahkan untuk datang mendekat pada kehidupan kita. Ya, beberapa lama ini anak saya tertipu 10 juta sama seharusnya nagih 4 juta. Katanya biasanya kan di voice note di notanya kan harus dikirim ke rekening anak saya. Pada ini enggak. Udah aja dikirim ke seharusnya, setelah diuangkan terus setorkan. Dan ibu menggelapkan lagi. Nah, itu mungkin saya ngomong udah bayar per sepuluhan aja. Soalnya belum pernah ada yang bayar per sepuluhan. Saya juga kadang-kadang ngapok sih bayar per sepuluhan. Saya dulu pernah ngasih 100 juta. Tapi nggak tahu kemana itu. Saya lihat tuh malah pada rebutan yang gereja yang dulu. Jadi ya susah juga sih ngomong. Itulah masing-masing udah mengakinin tapi pernah mengalami. Jadi Allah sendiri yang menghardik pencuri berkat itu dan mencegah mereka bahkan untuk datang mendekat pada kehidupan kita. Itu yang Malaikat 3:10. Kita akan menuai semua hasil panen kita tanpa adanya gagal. Kebun anggur kita atau usaha kita semuanya akan berbuah atau berhasil. Kita akan disebut yang diberkati oleh orang-orang di sekeliling kita. Malaikat 3 ayat 10 sampai 12. Nah, hukum yang kedua adalah hukum persembahan. Kalau hukum persepuluhan menentukan apakah kita hidup di bawah berkat atau kutuk, maka hukum persembahan menentukan ukuran bagi berkat yang kita terima. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Jadi hukum persembahan beda lagi. Kalau kita masih 1 juta, mungkin akan balik 1 juta lagi. Kalau persepuluhan beda lagi. Ada berapa kali lipat 100 kali beda lagi. Itu hati. Kalau yang 100 kali itu adalah hati. Yang ketiga adalah hukum menabung. Hukum persembahan, hukum perpuluhan, hukum persembahan. Yang ketiga hukum menabung. Kita harus menabung. Apalagi di akhir zaman ini kita nggak ngerti antara gejala ekonomi, beras aja udah mahal. Gimana kalau kita nggak punya tabungan? Saya udah berapa bulan nggak ada pemasukan gitu. Dipikir lagi mungkin yang 40-an nggak pernah, jadi kalau nggak pernah perpuluhan ya nggak pernah nabur, apa yang diharapkan menuainya nggak ada. Jadi kita harus kembali ke perpuluhan. Itu sikap yang benar dalam memberi. Sampai jam berapa ya? Yang ketiga hukum-hukum kerjasama yang rohani. Jadi ada 2 jenis kerjasama yang rohani. Satu merupakan kerjasama dengan Allah, yaitu buah sulung, dan satu lagi adalah kerjasama dengan pelayan yang Allah tentukan. Kerjasama dengan Allah juga disebut hukum buah sulung dalam perjanjian lama. Buah sulung merupakan panen pertama yang diterima oleh bangsa Israel pada awal masa panen mereka.
Pemberian hasil pertama dilakukan bersama dengan perayaan buah sulung. Waktu Habil mempersembahkan buah sulung itu anak buah yang terbaik, maka diterima. Kalau Habil sama Kainnya, kalau Kain nggak diterima, kalau dia mempersembahkan yang sulung, ditolak. Jadi kerjasama dengan Allah itu berupa buah sulung, terus kerjasama dengan pelayan Allah yang memberkati pelayan Tuhan yang baik, kita juga akan menabung di dalam kerajaan surga. Oke, mungkin itu ada di hukum persepuluhan, hukum persembahan, karena hukum bersama dengan hamba Tuhan. Berkat 100 kali ganda. Banyak orang menuntut kembalian berkat 100 kali ganda bagi persembahan mereka setiap kali mereka menaburkan persembahan mereka. Tetapi jarang sekali mereka yang benar-benar menerima kembalian berkat yang 100 kali ganda itu. Soalnya bukanlah karena tidak mungkin untuk mendapatkan berkat 100 kali ganda itu, tetapi lebih disebabkan bahwa janji 100 kali ganda adalah janji yang ada syaratnya. Yesus menyatakan bahwa mereka yang telah meninggalkan semua bagi kepentingannya dan janjinya akan menerima kembali yang 100 kali ganda dalam hidup ini juga. Jadi ada janjinya. Jadi mau lipat kali 100 ya kita harus memberikan dengan sukacita. Meninggalkan segalanya bukanlah berarti melupakan atau mengabaikan tanggung jawab kita terhadap keluarga. Jadi banyak salah ngerti, wah udah aja lah tinggalin keluarga, itu nggak boleh. Mereka yang meninggalkan tanggung jawab dalam memelihara keluarga, mereka tidak lebih baik daripada seorang yang tidak beriman. 1 Timotius 5:8, mereka yang tidak bekerja apakah dalam pelayanan atau pekerjaan hendaklah jangan makan. Jadi harus kerja. Jangan pengennya minta, saya juga anak malu juga gitu. Banyak hamba Tuhan yang kayak gitu. Saya baru nyemplung dalam pengembalaan, ketemunya hanya kayak gitu, pusing itu. Asli puyeng nah. Jadi Yesus berbicara tentang penyerahan mutlak dari hidup dan hati kita. Dia berbicara tentang kasih yang mutlak, yang mengasihi dia lebih dari segala sesuatu yang duniawi. Kalau seorang memiliki hati yang seperti itu, penggandaan dari persembahannya dapat mencapai 100 kali lipat. Kayak seorang janda mengasihkan dengan segenap hati. Itu pasti lipat kali ganda. Oke, jadi di samping hukum-hukum ada prinsip-prinsip rohani juga yang mendatangkan kemakmuran. Jadi kita harus punya hikmat. Kalau kita diberkati, kita harus punya hikmat. Jangan sampai dibuang-buang. Harus pakai hikmat. Hikmat dan kemakmuran adalah jalan bersama-sama. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa hikmat memiliki umur panjang pada tangan kanannya dan kekayaan dan kehormatan pada tangan kirinya. Amsal 3:16. Jadi kita juga kalau berkati harus berhikmat, harus memiliki kuasa kebenaran juga, jangan memakai yang salah, yang menghambur-hambur. Terus kuasa sukacita, kita harus memberikan sukacita. Yang terakhir kuasa kasih. Oke, mungkin firman Tuhan tidak akan saya panjangkan karena udah 8:30. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu, pengharapan-Mu, biar firman-Mu tertanam dalam setiap hati yang mendengar. Mohon berdoa Tuhan biar wadah urut gospel ini biar bertumbuh, bukan hanya mendengar tapi melakukan dan bertumbuh. Tidak hanya itu aja, lipat kali gandakan Tuhan. Terima kasih sudah mendengar firman-Mu. Kalau juga ingin menginjil, memberitakan firman-Mu pada jiwa-jiwa yang belum mengenalkan Tuhan, beri kami kuasa untuk mencari jiwa-jiwa, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk memberitakan firman-Mu, tanda-tanda dan mukjizat menyertai kami semuanya dalam pengurapan penuh dengan seluruh kepenuhan ilahi ada pada kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Ya, puji Tuhan.